Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, iman, dan juga nikmat yang lain. Kita masih dalam kondisi COVID-19. Untuk pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ya, kita berdoa untuk keselamatan kita bersama, untuk menjaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Jadi untuk materi EMS, manajemen engine, ini di sini misalnya untuk kontrol pengapian. Di signal proses ignition, ECU block diagram. Nah, jadi di sistem pengapian itu diatur bagaimana mengatur pengapian itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi mulai dari engine switch, intake manifold atau aliran bahan udara, airflow, temperatur, intake air, baterai, voltage. Nah, ini nanti saling berhubungan. Sistem pengapian terdiri dari ignition coil. Nah, ini sudah kita ketahui lah, berarti dari coil itu nanti tegangannya naik atau besar, terus tambahkan sirkuit listrik, kemudian distributor menyalurkan tegangan ke saluran busi ke masing-masing silinder, kabel tegangan tinggi, sepak, busi, terus mencetuskan api. Nah, tergantung di sini ada dwell time control. Nah, ini sudut dwellnya, kapan harus terjadi pengapian. Kontrol dwell time, ketika arus mengalir melalui primer coil, maka arus akan naik. Nah, ini dari primer coil nanti naik karena tegangan tinggi dihasilkan dari pemutusan arus, maka terjadi energi pengapian yang cukup dari dwell. Jadi ini di distributor, berarti primer coil dan secondary coil, mengalir dapat mengakibatkan sebagian energi hilang karena panas dan kerusakan thermal. Ini harus mempertimbangkan dua hal di atas agar dapat hasil optimal. Perlu diketahui bahwa arus primer rata-rata naik dari tegangan baterai. Nah, ini berarti tegangan baterai akan menentukan nanti dari arus yang masuk. Jadi karena itu penyeimbang dwell time terhadap tegangan baterai harus diperhitungkan. Jadi kenapa harus pengukuran tegangan baterai, atau baterai harus kondisi yang optimal untuk melakukan sistem pengapian. Signal time, primer assurance, normal valve. Berarti di sini ada 6 volt, 12 volt, 15 volt. Jadi tegangan baterai berpengaruh. Jika rendah, berarti time-nya lebih sedikit, 12 berarti di tengah. Kalau 15 berarti lebih, time-nya lebih cepat. Hubungan antara primer dan tegangan baterai. Jadi kenapa baterai mungkin kecil, 6 volt, 12 volt, 15 volt. Terus secondary, primer assurance. Disinilah pembagian arus tegangan time oleh ignition sepak. Ini pembagian arus, durasi off sepak, durasi dari pengapian. Time 10, 20, 30. Primer assurance. Ini berarti dari arus primernya. Terus secondary, ini 12 volt tinggi. Di sini
10. Nanti voltasenya tinggi, voltage dari baterainya berarti juga cepat. Ini untuk pressure atau tekanan variation is combustion. Jadi perbandingan variasi dari pembakaran chamber of various degrees of ignition at vent. Jadi di ruang bakar atau di ruang chamber nanti setelah dikombustian atau dikompresi nanti terjadi pengapian. Ignition pengapian ZA. Jadi misalnya di sini adalah ZA adalah at correct current, berarti yang koreksi atau yang paling baik. Terus di sini ada ZC, berarti too late, terlalu lambat. ZB terlalu early. Jadi nanti misalnya di sini terlalu cepat, di sini normal, di sini terlalu lambat untuk sistem pengapian. Nah, ini ada BTDC dan ATDC, berarti bottom, nah, berarti titik mati bawah. Nah, jadi istilahnya TMA, TMB. Nah, ignition angle atau sudut pengapian. Jadi sudut pengapian di sini kan 25 minus 50 minus juga. Ini berarti sebelum titik mati bawah. Ini berarti yang ke titik mati atas. Jadi nanti pengapian terlalu cepat, terlalu lambat, terlalu cepat. Nah, ini yang korek. Variasi tekanan dalam ruang terhadap waktu pengapian. Nah, ini berarti kan kita mengetahui bahwa faktor pengapian di EMS berpengaruh terhadap SU. SU menggunakan jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, kalau sudah dual engine speed, load muatan, kecepatan engine. Terus di sistem dual kita masuk ke sistem knock control, knocking. Jadi di EMS berarti sensor knocking ini letaknya di blok silinder. Nah, jadi ini piston, ini sensor knockingnya dekat dengan piston. Knock sensor dipasang dalam engine block. Nah, jadi kalau piston yang meleleh rusak akibat knocking. Nah, ini jika sensor knocking ini tidak berfungsi atau malfunction, ini berarti terjadi kerusakan di piston. Nah, makanya diatur knocking. Proses pembakaran dilakukan oleh busi sebaran api dari campuran gas dalam tekanan tidak normal, maka campuran gas dapat terbakar sendiri. Selanjutnya gelombang tekanan yang dihasilkan oleh pembakaran praktis akan mengeluarkan gas ada di ruang pembakaran, menimbulkan suara berisik. Jadi saat pembakaran yang tidak sempurna atau pembakaran seperti ini, pembakaran drastis menggetarkan gas dalam ruang bakar, menimbulkan suara berisik atau noise. Nah, ini disebut dengan knocking. Jadi akibat knockingnya itu menyebabkan kerusakan pada sistem piston. Jadi kenapa diatur di sensor knocking? Knocking menimbulkan getaran gas pembakaran yang dapat merusak zona padam quenching yang mengelilingi dinding bagian dalam ruang bakar. Nah, ini di sini di atas ini akibat knocking karena pembakaran gas yang belum waktunya atau ledakan, maka daerah di sini menjadi panas. Nah, ini merusak zona padam, akibatnya kan panas terus mengelilingi dinding bagian dalam ruang pembakaran sehingga panas bisa menyebar dengan mudah. Bila hal ini dibiarkan waktu lama, maka elektroda busi dan piston bagian cepat aus.
Jadi yang terjadi kerusakan pada elektroda busit dan bagian piston cepat harus menggunakan mesin yang cukup serius. Karena itulah diperlukan satu pengaturan mencegah terjadinya knocking. Kecenderungan mesin mengalami knocking bermacam tergantung dari bentuk ruang pembakaran. Itu ada endapan di dalam chamber. Artinya endapan, misalnya ini chamber untuk ruang bakar. Ini mungkin ada kerak, itu juga akan mempengaruhi. Rasio campuran, ini rasio campuran berarti kan jika antara udara dan bahan bakar mungkin terlalu kaya atau terlalu miskin. Kualitas bahan bakar, nah ini kualitas. Jadi misalnya kualitas bahan bakarnya faktor mungkin timbelnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau istilahnya ya berarti ada pertalite premium, mungkin juga ada turbo. Nah ini berarti kan kualitas bahan bakar berpengaruh terhadap ruang bakar sehingga timbulnya adalah knocking. Temperatur intake air dan mesin. Nah, intake temperaturnya atau istilahnya mesin dalam kondisi panas. Nah ini berpengaruh di pendinginan atau di radiator mampu bekerja baik atau tidak. Maka di WTS nanti diterjemahkan. Jadi WTS menerjemahkan suhu dingin, knocking menerjemahkan lagi, nanti di injektor juga menerjemahkan. Nanti di intake manifold itu menerjemahkan. Jadi mulai udara masuk nanti diterjemahkan udara masuk, terus bahan bakar lewat injektor, terus temperatur dari engine, terus kualitas bahan bakar berpengaruh. Dikarenakan kalau sangat tidak dekat dengan hubungan waktu pengapian, knocking sangat dekat dengan hubungan waktu pengapian. Pengapian yang lebih awal dapat menaikkan tekanan pembakaran sehingga menyebabkan knocking. Nah ini jadi pembakaran yang terlalu awal. Nah ini berarti B. Ini berpengaruh terhadap sistem knocking. Jadi pembakaran terlalu early, cepat. Ini nanti seharusnya belum meledak tapi sudah terjadi ledakan. Ini timbul knocking. Dikarenakan kalau ini sudah menyebabkan knocking, meminimalkan letusan yang timbul lebih awal. Nah ini diatur di sensor knocking, bagaimana sensor knocking itu jangan sampai timbul api lebih awal untuk mendapatkan momen yang terbaik atau tenaga atau putaran yang terbaik adalah waktu pengapian untuk menghasilkan momen secara maksimal, dan letak berdekatan dengan waktu pengapian dengan tujuan menghasilkan knocking. Jadi waktu pengapiannya akan diset sedikit menjauh dari batas timbul knocking. Jadi di sistem pengapian bagaimana settingan knocking itu mendekati. Ini spark. Jadi misalnya ini terlalu cepat, ini terlalu lambat. Nah, ini pengapiannya mendekati sistem knocking. With knock control. Nah, yang biru with knock, with hot berarti tanpa. Nah ini berarti terlalu lambat, terlalu cepat. Reservoir knocking, knock limit. Nah ini berarti knocking limitnya di sini. Nah, ini yang garis hitam ini berarti dengan menggunakan with knock control. Ini tujuan bagaimana di sensor EMS itu sistem itu bisa bekerja dengan baik. Tanpa knock control, waktu titik pengenalan akan di-set. Di-set di titik lambat dari titik momen maksimal. Jadi titik lambat agar bisa menghasilkan momen putaran rendah. Apabila batas knocking dideteksi menggunakan knock sensor ignition, maka titiknya bisa di-set lebih mendekati rem atau mendekati
range atau batas sehingga dapat menaikkan output mesin. Ini pembakaran cepat akibat ledakan berarti energi mesin tidak maksimal. Ibaratnya baru misalnya katup isap itu belum menutup secara keseluruhan atau katup buang belum menutup secara keseluruhan, itu sudah terbakar sehingga energinya akan menyebabkan keluar tidak menghasilkan kerja. Tekanan yang cukup tinggi sebesar 5-10 dan silinder dalam menggetarkan knock sensor. Jadi misalnya di sini ada signal of knock sensor, itu ada filter berarti saringan, integrator. Nah, ini analog digital. Jadi integrator analog digital di silinder 1, 2, 3, 4. Suren berarti mendekati, average rata, komparator, knocking yes atau no. Jadi kalau di sini yes, kalau berarti bisa dilanjutkan ke tanda panah. Tapi kalau no berarti kembali ke integrator, analog lagi. Terus suren value. Jadi jika timbul knocking di silinder, misalnya di silinder 1, di silinder 1 kok timbul knocking, maka diterima integrator bagaimana analog digital memerintahkan ke silinder 1 average off, terus di sini suren value atau arus rata-ratanya, baru misalnya silinder 2 normal, 4 normal. Ini berarti pengaturan bagaimana proses pengaturan knocking bisa menghasilkan getaran. Ini berarti prosesnya berarti kan dari signal knock sensor, dari signal masukkan ke filter, terus integrator. Nah, di integrator itu di analog digital diperintahkan ke ECU, nanti sudut duelnya mungkin kalau desainnya terlalu cepat itu ya dilambatkan, kalau terlalu lambat berarti dipercepat sehingga nanti mendekati suren atau pada bagian red atau bagian yang paling optimal. Jadi signal ini nanti diperintahkan ke ECU untuk memerintahkan bagaimana injektor menyemprotkan sama duel atau ignition ya, itu diperintah pembakarannya itu dipercepat atau diperlambat, itu di knock sensor. Knocking terjadi pada saat pembakaran pada silinder tertentu. Oleh karena itulah pembentukan waktu hanya dilakukan pada knocking untuk menghindari kesalahan deteksi karena noise. ECU memperlambat waktu pengapian saat knocking terdeteksi. Nah, ini berarti ECU memperlambat waktu pengapian saat terjadi knocking. Secara perlahan memajukan waktu pengapian setelah tidak ada lagi knocking. Nah, jadi kalau sudah ada knocking di sensor knocking, berarti ECU memerintahkan ke ignition atau pengapian untuk memperlambat dalam bentuk kontrol feedback, jadi diperintah kontrol balik. Jadi dari knock sensor signal pressure curve cylinder. Ini kalau tanpa wet hot knocking. A. Pressure of cylinder, jadi tekanan kurva dalam silinder. Filtered pressure signal, yang B. Filter di filter. Knock sensor signal, yang C terjadi knock sensor. Knock control. Ini kontrol algoritma. Ini untuk sistem sensor itu semuanya gunakan bahasa Inggris. Misalnya di sini ada
retardation. Berarti di sini ada interval per ignition advance. Berarti interval berarti jarak pengapian setiap advance. Ini ignition angle-nya, sudut alfanya semakin ke atas. Ini example knock. Terus idle speed control, garis besar pengaturan kecepatan idle. Jadi tadi kalau knopping berhubungan dengan ke perintah ke ECU sampai perintahnya ke ignition. Nah, coba untuk speed control. Untuk mesin bensin, pengemudi mengatur bukakan throttle valve. Nah, ini di bensin throttle valve atau istilah valve di valve body, jadi throttle atau yang duitan itu menggunakan akselerator pedal. Jadi jika pedal itu diinjak, maka throttle terbuka. Pinjakan semakin besar berarti throttle juga terbuka semakin besar. Untuk mengatur besar hisapan udara yang masuk ke dalam mesin dan kemudian mengatur output rasio. Namun demikian selama proses idle, proses yang idle berarti tanpa diinjak, throttle valve hampir menutup. Jadi saat mesin di depan masih idle berarti throttle-nya yang ada di valve body itu masih hampir menutup. Karena itulah kecepatan idle diatur oleh udara yang disuplai melalui celah antara throttle body dan throttle valve. Jadi antara throttle body dan throttle valve ada lubang yang untuk mengatur melalui rute jalan throttle valve. Kecepatan idle ditentukan oleh keseimbangan antara output yang dihasilkan oleh udara terbakar yang disuplai melalui celah antara throttle body dan throttle valve. Kawasan mesin biasanya dikarenakan adanya perubahan gaya gesek yang terus-menerus. Nah, ini kawasan adanya benda asing yang menumpuk di dalam celah throttle valve atau rute bypass. Nah, ini bahwa kerusakan engine di throttle valve ini misalnya kalau ada debu, ada material yang masuk, nah ini maka di faktor saringan yaitu berarti kan bagaimana menyaring material yang tidak dibutuhkan, dan rute bypass yang mungkin tersumbat atau tidak dapat merubah besar intake air. Nah, ini kenapa mungkin juga saringan harus dibersihkan saat service, karena jika saringan itu banyak material, ini akan merubah intake air atau memasukkan udara sehingga sangat dengan kecepatan idle menjadi beragam. Jadi kalau ada zat yang atau mungkin saringan tersumbat berarti kecepatan idle-nya menjadi beragam. Karena perubahan beban mesin seperti pemakaian air conditioning, ini juga memerlukan perubahan. Jadi kalau mobil kalau AC di depan itu juga berpengaruh di throttle valve-nya itu karena membutuhkan tenaga yang besar. Power steering itu juga membutuhkan tenaga yang besar. Terus torsi converter, nah, ini kalau torsi converter berarti sudah menggunakan berarti matic ya, kalau torsi converter oleh transmisi otomatis, dan bisa juga bertambahnya beban generator karena menggunakan sistem kelistrikan bodi. Nah, ini jadi dalam satu engine nanti kecepatan idle itu akan berpengaruh ya. Jadi misalnya engine dibebani power steering, terus ada sistem AC. Nah, ini berarti tenaga engine menjadi berkurang. Ya, sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.